Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Herunisa dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong dari Prodi Tadris Bahasa Inggris tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 dasar tujuan dan manfaat ilmu tasawuf. Yang pertama itu ada sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf dalam bab ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada Al-Hadis. Al-Quran dalam bab ini menekankan bahwa Al-Quranlah yang menjadi sumber utama dalam ajaran tasawuf. Karena mengapa? Karena banyak ayat yang membahas inti tasawuf, seperti ada mahabbah tentang cinta, ada taubat, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, rindu, ikhlas, maupun tentang ketenangan. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu sangat banyak ya, tapi dalam bab ini itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada surat Al-Ma'idah ayat 54 yang membahas tentang mahabbah. Ada surat At-Tahrim ayat 8 yang membahas tentang taubat. Ada juga surat At-Tolak ayat 3 yang membahas tentang tawakal. Dan ada surat Ibrahim ayat 7 yang membahas tentang syukur. Sumber ajaran tasawuf yang kedua itu ada Al-Hadis. Hadis juga menjadi sumber yang paling penting dalam ajaran tasawuf. Karena mengapa? Karena hadis itu mengandung pesan-pesan tentang kehidupan spiritual yang dijalani oleh kaum sufi. Dalam bab ini ada sebuah contoh hadis, yaitu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan pernyataan seperti ini. Allah itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat Allah. Karena mengapa? Allah itu gaib, tetapi Allah menganjurkan atau memberikan pesan kepada kita untuk selalu mengimani hal-hal yang gaib, karena Allah lah juga hal-hal yang gaib. Yang poin ke B itu ada tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf dalam bab ini itu dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama, tujuan tasawuf itu sebagai pembinaan moral. Pembinaan moral dengan tujuan untuk menghasilkan jiwa yang stabil, seimbang, dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi kita itu dengan mempelajari tasawuf, kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita karena kita mengerti tentang ajaran-ajaran tasawuf. Tujuan yang kedua itu ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah dalam bab ini itu diartikan dengan mengenal Allah secara langsung melalui penyingkapan rahasia atau metode Al-Kaish Al-Hijab. Al-Kaish Al-Hijab adalah pengalaman mistik yang mendalam dalam sufisme, di mana seseorang sufi itu mengalami penyingkapan rahasia ilahi, atau seorang sufi itu mengalami kisah-kisah tersendiri yang dialami oleh per orang. Yang kedua itu ada mendekatkan diri kepada Allah secara mistis filosofis dengan cara membahas hubungan manusia dengan Tuhan dan arti dekat dengannya. Maksudnya kedekatan di sini itu dibagi menjadi beberapa penjelasan ya. Yang pertama itu ada melihat dan merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Jadi yang pertama itu kita harus meyakini adanya Allah. Karena setelah kita meyakini adanya Allah, baru kita bisa melihat dan merasakan Allah. Yang kedua itu adalah berjumpa dan berdialog dengan Allah. Karena seperti contoh begini, kita itu beribadah itu pastikan kita berdoa kepada Allah. Dengan kita berdoa itu kita selalu berdialog kepada Allah. Dan yang ketiga adalah penyatuan kita dengan Tuhan. Nah, yang poin kecil itu ada manfaat kita mempelajari sufisme. Yang pertama itu adalah menyelamatkan kemanusiaan dari krisis spiritualitas, yaitu dengan menghilangkan kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual di dunia modern. Dan yang kedua itu adalah mengenalkan aspek esoteris atau kebatinan Islam. Kebatinan Islam itu baik kepada masyarakat Islam yang melupakannya maupun kepada masyarakat non-Islam. Maksudnya kepada orang yang non-Muslim itu juga bisa. Yang ketiga itu adalah menegaskan kembali bahwa sufisme adalah jantung ajaran Islam. Dengan aspek esoteris Islam yang sangat penting, jika kering maka keringlah aspek-aspek lain dalam ajaran Islam. Yang ketiga itu ada aplikasi dalam kehidupan. Aplikasi dalam kehidupan itu gini sepertinya. Seperti contoh, kita mempelajari ilmu tasawuf, maka kita juga harus bisa mengaplikasikan ilmu tasawuf itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita bisa memasyarakatkan nilai-nilai spiritualitas dengan hidup zuhud, tawakal, kerendahan hati, kesabaran, dan sebagainya, sebagai penangkal sifat materialistis, individualistis, dan serakah di dunia modern maupun di dunia permasyarakatan. Karena di dunia permasyarakatan itu kita butuh
gotong royong dengan masyarakat. Yang kedua adalah membangun kedamaian hidup. Membangun kedamaian hidup itu bisa diartikan dalam kedamaian dalam rumah tangga, antar tetangga, maupun antar kelompok masyarakat, stabilitas nasional, dan kedamaian internasional. Karena dalam kehidupan kita itu harus hidup damai, tentram, tidak ada kegaduhan dengan tetangga maupun dengan orang-orang di sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf itu menekankan pada kesucian fitrah atau kesucian diri yang menjadi panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan melalui penyucian jiwa, pembinaan moral, pengalaman mistis, dan pengetahuan hakiki itu. Yang kedua, tasawuf itu bisa memberikan solusi bagi permasalahan spiritualitas di zaman modern dan mendorong untuk hidup selaras dengan norma-norma agama. Karena dalam mengembangkan akhlak mulia dan melakukan perbuatan baik pada manusia sama manusia itu merupakan sikap-sikap yang sangat diutamakan dalam pembelajaran tasawuf. Tuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu adalah milik saya dan kelebihan atau ketidaksalahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.